Podcast Biru selalu hadir di siang hari untuk khusus menemani istirahat Anda maupun aktivitas Anda dengan memberikan informasi-informasi yang anti mainstream. Siang hari ini spesial, kita datangkan lagi dan lagi, mungkin nanti besok lagi, seorang art worker yang sudah berpengalaman di bidang seni maupun di bidang arsitektur, yaitu Bapak Ito Vandira. Tepuk tangan buat Pak Ito. Bung Ito, yes, waduh, wah iya, sorry Bung Ito, waduh. Halo, Bung Ito, oke. Selamat siang menjelang sore. Sapa pemirsa Bung Ito. Ya, selamat siang menjelang sore. Iya. Nah, kadang-kadang orang kalau udah kepepet ini inspirasinya juga jadi keluar walaupun rodoran genah kan gitu. Nah, waktu itu saya berpikir, akhirnya saya, gimana saya karena saya akhirnya saya mencari dan saya tanya ke teman saya, di mana makam yang paling tua di Aceh ini? Iya. Namanya Kampung Kandang mungkin Acehnya. Waktu Waktu itu dari karena saya penasaran. Ternyata motif yang ada di nisan itu bagus banget. Kalau saya nggak tahu ya, jadi saya mengambil inspirasi dari nisan-nisan yang ada di sana untuk menjadikan motif batik saya waktu itu. Jadi kan saya juga, kadang-kadang kan deskripsinya, kadang-kadang kan suatu karya itu kan ada storytelling apa telling story ya untuk kita harus membuat. Bagaimana membuat itu? Vandira dari Jogja membuat batik dengan motif dari bawah laut Pantai Ipoh. Dan yang kedua dari makam. Orang kan berpikir, tapi saya tidak mau nanti menjadi suatu problem. Tapi biar ini karya ini biar untuk saya saja. Masuk juga saya mundur ke belakang. Saya juga pernah garap namanya Batik Batak di kira 15 tahun. Diprotes suatu organisasi. Saya tidak menyebutkan bahwa karya itu adalah karya-karya animisme dalam suatu karya. Karena saya menggambarkan pola-pola totem. Totem itu seperti patung yang ada. Misalnya di rumah Batak saya anukan sana. Akhirnya saya juga dari 3 tempat itu yang saya sengaja itu saya satu tidak pameran. Waktu itu ini saya flashback ke belakang karena saya tidak mau juga mengambil konflik karena ya saya nggak tahu kalau memang menjadi politis, tapi bagi saya kalau ada politis, ada agama dan ada budaya, saya sangat sadar betul bahwa kalau bicara budaya dengan agama agak susah nanti apanya ya. Saya jadi mungkin jadi untuk menyatukan, jadi saya seperti itu. Artinya terus juga ada kalau saya misalnya pameran pun saya juga sendiri dalam arti kepingin pameran, saya juga tidak bisa, menurut saya mungkin juga salah, bahwa ada 3 kelompok yang susah untuk dihadirkan di suatu tempat. Jadi kalau saya pameran itu saya membuat suatu tempat untuk kalangan penontonnya khusus para budayawan dan seniman. Nah itu saya taruh di rumah budaya, ada almarhum teman saya Irwan Sarahap waktu di Medan, dia punya galeri di sana. Yang kedua orang muda, orang-orang milenial. Saya masuk pameran itu di namanya Jazz Cafe. Jadi itu cafe. Yang kedua saya tidak menyebutkan tempat ini karena ini tempat para birokrasi ngumpul. Disinilah saya tidak boleh pameran. Saya tidak mengatakan tempat itu di mana. Saya keep karena bagi saya di sanalah, karena di sana menurut saya kenapa saya tidak bisa pameran, karena ada kepentingan bicara politis dan sebagainya. Jadi saya anggap nggak masalah. Kalau itu saya tidak memaksakan orang juga harus melihat pameran saya. Jadi ada 3 kelompok ini. Jadi kalau yang tadi yang terakhir yang tidak itu, di sana ada kelompok-kelompok namanya para pejabat, para birokrat. Aset itu hanyalah masalah uang secara fisik. Padahal teman itu sebenarnya aset dalam hidup. Ini yang masih. Jadi saya punya banyak teman dan saya banyak teman dan banyak kemudahan-kemudahan. Karena teman-teman saya juga karena saya juga dibesarkan dan mulai kecil juga di Medan, berteman sama orang Aceh. Jadi bagi saya kalau ditanya Bang Ito kaya, mungkin kaya secara materi tidak, tapi saya kaya sekarang, saya katakan saya mungkin orang yang lumayan kayanya, karena kekayaan saya ada di teman-teman saya. Silaturahmi akhirnya, misalnya kekayaan saya ada di teman-teman saya. Untuk karya-karya yang di Aceh itu ada yang sudah dipamerkan atau waktu itu langsung diapresiasi oleh masyarakat sana? Diapresiasi, semua saya apresiasi. Masyarakat sana tuh saya datang, habis itu Bapak bisa bikin motif, sama ini hampir sama juga yang ada Batak. Akhirnya saya datang kepada pengrajin. Kalau orang bicara tentang kesukuan, tentang agama kan akan muncul egoisnya. Oh ya Bang, aku Batak Bang, turunan gini. Ya istilahnya ke darah birunya lah ya.
Atas pertanyaan saya satu, kalau kamu memang Batak banget, terus apa yang sudah kamu lakukan untuk Batakmu? Akhirnya berdiam. Banyak orang seperti itu. Jadi ada dua menurut saya, ketidaktahuan. Yang kedua adalah jealous. Kenapa akhirnya Batak itu kok yang buat malah orang Jawa apa orang Nah itu hal, tapi bagi saya tidak masalah. Kalau kita sudah niat ikhlas itu apapun harus kita terima.